Emang kalau untuk dunia fashion tuh bisa diakui tuh berapa lama? Ya kalau yang basic mungkin buat desain baju, jadi ya harus pikir kayak bukan cuman gayanya atau kelihatan gimana, tapi cara pakai. Di Jakarta ada kacau-kacau, tapi itu yang cantik. Boleh tanah bang. Yoi, balik lagi sama gua Bedul ya. Masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya, masih seputar profesi karena emang ini tema podcast gua kan. Dan sekarang profesinya ya gimana ya? Seru sih kayaknya seru. Mungkin langsung aja kita kenalan sama bintang tamu gua malam hari ini. Mungkin boleh perkenalan dulu. Halo, nama gue Emma dari Maison FTA dan Studio 54. Makasih ajak gue buat ngobrol malam ini. Asik. Berarti sebagainya belum? Oh. Sebagai desainer dan ya studio director gitu. Studio director. Ya, gitu loh. Berarti kita fokus ke desainernya dulu aja ya. Boleh. Berarti apa tuh? Desainer itu lebih ke desainer Sebetulnya fashion berarti ya? ya fashion sih, tapi sebetulnya di dalam merek gue ya gue emang desainer tapi juga produksi, creative director, accountant, apa-apa gue itu. One man show. Ya, jack of all trades gitu. Berarti udah berapa lama? Mungkin di dalam fashion dari gue mungkin ya 15 tahun gitu. Jadi 2000 Waktu umur 15 tahun. ya 2000 berapa itu? Nggak tahu. 4 atau 2006 sih. 2006. Iya, tapi Maison FTA dari final collection gue di ESMO Jakarta mungkin 2018. 2018 ya. Ya gitu. Jadi ternyata berapa tahun? Berapa tahun ya? 18 2004 8 tahun lah ya. Iya. Di Indonesia khususnya kan. Di Indonesia 8 tahunan. Gue dari 2016 tapi Maison FTA dari 2018 gitu. Nah, lama juga 8 tahun nggak terasa gitu. Ya nggak terasa. Tapi di dunia fashion itu baru. Baru ya? Emang kalau untuk dunia fashion tuh bisa diakui tuh berapa lama? Kalau 8 tahun aja terbilang baru gitu. Ya. Berarti Memang. berapa lama tuh? Karena ya kalau mau bangun merek atau apa ya itu emang baru banget. Karena kalau merek mungkin bisa puluhan tahun kan. Jadi ya gitulah. Jadi masih bayi gitu. Masih merintis lah ya. Ya mungkin. Apa tapi Maison FTA. Maison FTA. Maison itu rumah. Bahasa Prancis. FTA itu ya kayak cahaya putih sebetulnya. Okay. Lo tau yang cahaya putih kalau kita meninggal atau lahir kita dihisap ke soul, jiwa-jiwa. Ke yang tempat cahaya surga. putih. Yang cahaya putih itu namanya FTA. Tapi mungkin bahasa Swahili gitu. Zaman dulu di sekolah seni itu karya gue tentang itu. Jadi gue curi nama itu dari karya gue dulu. Terus ya udah buat fashion aja gitu. Lumayan. Karena nama and idenya menarik jadi nyambung gitu loh. Tapi buat gua yang susah ngomong bahasa Inggris ribet. Iya. Maison FTA ya, Maison FTA. FTA. Maison FTA. Tapi itu bukan Inggris Ya, campuran Prancis dan tadi apa? dan nggak tahu Afrika, Swahili gitu. Berarti apa tuh? Desainer itu sebenarnya tugas utamanya itu apa sih? Ya kalau yang basic mungkin buat desain baju. Jadi ya harus pikir kayak bukan cuman gayanya atau kelihatan gimana, tapi cara pakai. Misalkan kalau orang duduk mereka mau lipat tangan atau kaki atau apa, ya bajunya harus sesuai gitu. Harus nyaman lah, bikin nyaman ya. Gitu. Jadi harus pikir movement dan mereka pakai kemana buat
musim apa, segala macam, elemen kayak gimana. Jadi semua tentang ini harus dipikirin gitu. Fungsinya kayak gimana gitu. Ya ribet juga ternyata. Banyak ya, nggak cuma dengan model atau campuran warnanya itu nggak sesimpel itu berarti ya? Iya, enggak. Dan ada banyak hal lain kayak kalau mau ikut pasar fashion, mereka kasih trend report dan itu yang memang mereka ada buat kayak 5 tahun ke depan. Jadi kalau lo bikin sesuatu harus pikir 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan gitu. Masih worth it atau tidak untuk dipasarkan atau digunakan gitu maksudnya? Iya, atau trendnya, atau warnanya, atau bahannya, atau apa bakal kayak gimana. Jadi orang kalau desain mereka harus pikir yang ke depan gitu. Ya. Berarti kalau lu sendiri udah berapa banyak desain tuh? Dari 2000, kita ngomongin yang di Indonesianya aja ya. Dari 2018 sampai sekarang, berarti ini udah berapa desain yang lu? Sebetulnya gue nggak terlalu banyak. Gue cuman kayak fokus ya final collection, terus gue bikin ready to wear collection, dan itu gue cuman bikin satu karena gue ya slow fashion gitu loh. Jadi pasti pernah dengar fast fashion. Fast fashion itu yang kayak dibangun cepat, jual cepat, bayar dikit. Slow fashion itu kayak sistem baru yang coba kayak perhatikan proses, bayar per karyawan atau tukang atau apa biar apa ekosistemnya lancar. Iya, dan sehat. Karena sehat, fast fashion itu emang buat bikin sampah gitu. Ya, cuman istilahnya kayak video viral gitu, cuman sebulan 2 bulan habis itu hilang gitu ya. Kalau yang fast fashion ya. Bisa bikin gunung atau laut baju gitu, yang sampah. Jadi lumayan gitu lah. Lumayan. Jadi ya gue so far nggak banyak sih. Cuman kayak ya satu koleksi itu sekarang gue lagi siapin buat yang lain tapi proses lama gitu. Kayak ini juga baju hasilan lu ya, hasil lu kan? Iya, jadi ini yang pertama, kayak koleksi pertama, ini yang ready to wear gitu, dan ada yang baru. But ya proses lama. Karena gue juga kasih ke orang, mereka tes, kasih tahu oh ini aman nggak gitu, terus diatur atau gimana. Yang hijau ini kan jas, bedanya apa tuh? Apa? Yang hijau ini. Jadi dari kantong. Jadi gue suka, gue tipe cewek yang selalu heboh sama tas. Jadi gue bikin jas ini dia ada kayak kantong-kantong rahasia apa biar kadang gue pakai ini kayak tas. Lebih banyak lah ya. Ya, jadi nggak bawa tas, pakai jas aja. Oh itu bedanya yang dari jas-jas lain mungkin. Iya. Kalau untuk bahannya? Ya bahannya dari Indonesia, cotton gitu. Kancingnya vintage gitu. Tapi ini yang juga susah kalau lo emang mau bikin sesuatu lewat konveksi, biasanya harus sesuai berapa lusin. Ya, misalkan produksi lo harus order. Ya orderan. Jadi kalau gitu bahannya harus siap. Tapi kalau lo pesan dari pasar atau mana, mungkin berapa kancing kurang atau apa. Jadi harus cari jalan, bahannya bisa kurang gimana. Jadi ya itu nggak sesimpel kayak oh mau bikin ini yuk warna ini bahan ini bikin. Harus kayak bikin sesuai dan pastikan semua bisa gitu. Berarti ini untuk cewek-cewek unisex ya? Iya gitulah. Iya keren. Terus kenapa lu milihnya jas, apa karena emang simple? Dari ini emang mungkin semi formal kan, kalau jas kan juga bisa. Gue suka jas. Dan sebelum gue pindah ke sini ke Indonesia gue ada banyak banget jas-jas keren gitu. Tapi pas gue ke sini gue harus lepas semua dan kayak oh ya udah di Indonesia gue cari lagi tapi gak pernah. Jadi ya udah gue bikin sendiri gitu. Belum ada yang cocok gitu dari bahan atau model dan lain-lain. Mungkin karena gue bule, gue tinggi, tapi di sini kadang ukurannya enggak. Kurang. Jadi iya gue fokus sizing sih. Jadi biasanya kalau sizing di fashion itu kayak lo harus ikut sistem sizing dari Eropa atau dari mana. Tapi gue nggak setuju itu karena di sini nggak nyambung sama bentuk orang. Jadi gue ambil kayak berapa orang, ukur mereka, terus coba bikin kayak oke, ini ukuran S, M, L. Oh berarti bikin ukuran sendiri juga? Iya, dan itu bikin lama. Kayak ya harus risetnya lama ya. Iya. Ada kesini, daerah sini apa gitu ya. Iya, tapi seru sih. Tapi banyak matematika juga. Tapi mungkin itu yang seru. Oke. Berarti desainer tuh juga harus pintar hitung-hitungan berarti ya?
Ya, Karena ya. kan mungkin gitu, nggak tahu kalau orang Indonesia yang males ngitung gitu kan, cari yang ngindarin hitung-hitungan. Mungkin kan kalau awam menganggap ya udah desainer yang penting jago gambar gitu. Iya, Itu gimana? mungkin zaman dulu harus jago gambar, tapi sekarang kita di zaman AI dan teknologi kan. Jadi kebanyakan di komputer. Jadi mereka bisa gambar di komputer atau kebanyakan mereka cuman simpan foto-foto gitu. Tapi ya gak tau lah. Gimana? Kita bisa tahu kalau itu dari nyawa orang sendiri atau dari reference foto yang mereka cari-cari kan. Yang mirip-miripin lah ya, miripin Mungkin. ini gitu ya. Ya, tapi bagus kalau ya jago gambar atau jago matematika. Mau beli kain berapa meter, mau ukuran ini berapa, polanya gimana. Jadi ya memang kalau bisa matematika cepat, bantu. Lebih bagus ya. Iya. Berarti yang jas ini lu bikin sendiri, nggak ke konveksi? Gue bikin sendiri dan gue ada beberapa pengalaman kayak coba bikin relationship sama tukang, tapi ternyata mungkin ada yang kacau-kacau, dia lari ke Sumatera, gimana-gimana. Kacau-kacaunya gimana nih? Kacau-kacau? Iya, kayak di zaman pandemi kita semua Oke, kacau. Kacau pasti semuanya. Ya, oke yaudah ambil pola gue gitu, coba kasih ke yang lain, mungkin nggak berani, oke. Coba konveksi, tapi ternyata konveksi yang paling parah. Jadi itu benar-benar, aduh, kayak kesel banget semua tentang ini. Karena itu ya banyak tekanan karena kita yang tahu bahannya harga berapa. Iya ya. Kan. Kalau kebuang-buang rugi berapa kan? Ya, dan kebalik ke matematika, kalau kita bikin pola itu ada banyak bagian. Jadi kita harus juga kasih diposisiin. Misalkan ini bentuk kain kayak gini, kita harus posisiin oke, bagian lengan kiri ke sini, lengan kanan ke sini, bagian depan, bagian belakang. Jadi kita harus posisikan, fotoin, kirim ke mereka biar kainnya nggak dibuang, biar lebih irit. Ngerti maksud gue? Iya, ngerti. Jadi ternyata mereka nggak ikut. Jadi ngikutin. jadi ternyata saya harus bikin 2 lusin, tapi yang hasil cuman 11 baju. Karena kalau ngikutin potongan lu itu bisa 2 lusin. Seharusnya. Karena dia sembarangan motong jadi cuma kayak lusin atau. Seharusnya. Dan kalau lusin lewat dikit. konveksi harus bayar ukuran mereka jadi 2 lusin. Gitu. Jadi pusing. Ya. Dan akhirnya sekarang memutuskan sendiri. Beli bahan sendiri, potong sendiri, jahit sendiri. Kebanyakan itu, tapi gue emang harus cari yang cocok aja. Itu yang susah kalau di dunia desain, cari yang cocok. Itu yang penting, yang kita butuh, karena kalau sendiri nggak bisa. Tapi itu proses, kayak ada yang gagal dan harus kuat, harus sabar. Maju lagi cari yang lain, ya pengalaman gitu. Pengalaman ya. Belajar dari kesalahan ya. Ya. Iya benar. Walaupun kesalahan bisa mahal gitu. Ya, mahal dari duit kita atau duit yang mau masuk ke kita tapi nggak jadi karena baju nggak jadi. Iya, yang kebanyakan mau beli ya. Tapi bajunya nggak ada. Seharusnya ada tapi nggak gitu. Iya, sulit sih kalau udah ngomongin gitu ya. Iya. Mungkin kita balik ke belakang itu, background lu, kenapa lu milih jadi desainer? Mungkin gue selalu suka baju sih, selalu suka dressing up gitu-gitu. Tapi teman-teman gue dari Kanada dan gue dari kota kecil atau daerah gitu. Jadi kita nggak ada kayak baju keren yang kayak di kota. Jadi gue sama teman kita suka main baju bekas, terus atur sendiri atau jahit sendiri gitu, bikin skinny jean, bikin apa, terus dari itu kita mulai jualan. Gitu. Tapi kecil, kayak buat ya yang iseng-iseng aja gitu ya. Maksudnya baju sisa atau baju bekas kayak orang tua? Senen. Kayak pasar Senen, kayak semacam gitu. Jadi kita suka main, cariin yang dari zaman lain atau apa, terus di rework atau bikin skinny jean karena itu zamannya. Di mall nggak ada kayak gitu, nggak jual kayak gitu. Jadi kita suka mainin. Oh, berarti lu dari kecil emang udah fokus jadi desainer?
Mulai fokusnya itu kapan tuh kayaknya? Mungkin gue lebih serius, gue sekolah seni dan seni gue akhirnya ada berapa kali gue bikin baju gitu, instalasi sama baju. Karena baju itu kayak wearable art gitu. Sekarang gue nggak seheboh itu, lebih praktikal mungkin. Tapi apa? Ya gue tahu mau belajar cara jahit, jadi lihat sekolah-sekolah dan Esmod dia ada berapa cabang, terus gue membandingkan karya dan karya di Jakarta paling nyambung dan mirip karya gue gitu, jadi gue kesini. Gitu. Karena tahu gue mau ke Asia karena di sini ada ya karya keren gitu, lebih eksperimental gitu loh. Dulu gue suka main di Thailand dan di Thailand ada banyak banget kayak gitu. Terus gue kira oh yaudah mungkin Jakarta mirip Bangkok, jadi kapan lagi bisa tinggal di Indonesia, jadi gue coba. Kenapa nggak di Thailand aja? Karena bahasa mereka di 3 tahun pasti nggak bisa. Oh karena belajar huruf lagi ya? Gue timbang semua dan kirain mungkin di dalam 3 tahun bahasa Indonesia mungkin cukup bisa dan apa? Gue emang mungkin bisa tinggal di sini 3 tahun gitu. Tapi kalau ke Thai, bahasa Thai mungkin enggak. Sawadikap gitu-gitu bisa nggak lu? Iya. Iya kan? Gamla. Terus waktu itu ya karya yang anak-anak Esmod yang gue kepo di internet lihat-lihat paling nyambung. Jadi gue kayak oh emang gue coba aja gitu. Terus kesini gitu loh. Berarti Asia mana aja yang udah pernah lu coba datengin? Gue lihat kayak Korea karena gue bisa ngomong bahasa itu. Korea Utara tuh kan? Ya Korea Utara ya. Seriusan? No enggak. Gimana sih? Kirain lu ngedesain Kim Jong Un bajunya. Ya bakal dibunuhin. Habis dibikin baju mereka dibunuhin langsung. sorry. Korea Selatan juga lumayan fashionnya ya, maju ya. Ya jadi lihat itu sama Jepang tapi kirain kapan lagi bisa tinggal di Indonesia, gue nggak tahu. Jadi udah coba aja. Apa tuh yang bikin jatuh cinta ke Indonesia apa berarti? Ya menarik sih, kayak seru apa ya. Di Jakarta ada kacau-kacau tapi itu yang cantik. Apa nih kacau-kacau yang cantik? Jakarta emang kota keras kan. Oh iya. Jadi ada yang kacau di sini kayak macet, apa, pasar juga. Jadi heboh, rame. Banjir gitu ya. Iya, ada aja di sini. Jadi kacau. Kacau ya benar. Tapi seru. Kan? Iya benar juga sih. Iya. Semuanya ada bencana di sini emang. Iya, jadi ternyata seru sih. Dan sebetulnya Indonesia mirip atau nyambung daerah gue. Di Kanada? Iya. Bang apa nama daerah Kanada? Kayak kalau lo tinggal di hutan, gue tinggal di hutan di sana. Tinggal di hutan? Beneran. Suku Baduy. Beneran. Kayak tetangga gue nggak lebih jauh dari tempat itu. Yang oh jaraknya ya, jauh-jauh lah ya. Beneran hutan. Jadi kalau gue bilang itu orang kayak gimana orang hutan, tapi emang benar. Tapi di sana kalau lo tinggal di daerah, ya udah aturan lo bikin sendiri. Dan Indonesia kayak gitu, ada aturan dan ada aturan. Iya. Jadi tapi bukan hutan kali ya, lebih ke ladang nggak sih? Hutan bener pohon tinggi gitu. Iya. Gitu. Oh, iya memang. Ya bukan bambu. Bukan bambu dong. Gak ada bambu. Emang dia orang Jepang, Kanada. Kayak maple tree gitu loh. Pinus. Pohon jati. Gak ada jati. Jati itu mewah di sana. Aneh. Lu ngapa pohon jati di sana? Ya cherry, tapi itu sesuatu mewah banget juga. Tapi apa? Mewah ya? Emang cherry mewah sih di sini? Mewah ya? Cherry. Aku nggak suka buah-buahan soalnya. Itu yang kayu paling mahal mungkin. Oh kayu untuk kayunya ya? Iya, biar tahu. Gitu. Keren. Berarti kalau yang ini baju pertama banget lu bikin yang bagian dalamnya? Ya, jadi awal gue cat langsung di baju, terus di kayak printmaking juga, dan sekarang gue udah bisa bikin digital print. Tapi proses buat itu kayak 6 bulan buat belajar caranya gitu. Ini kan lu pernah bikin showcase yang ketemu sama lu pertama lu bikin showcase kan di studio kan? Mungkin ya. Nah itu gue tertarik sama kenapa lu milih pola itu gitu. Itu pola inspirasinya dari mana? Kan mungkin yang cat. Enggak cat kayak pola-pola ini nih, garis ini ada
Kayak mataharinya. Mungkin dulu gue suka printmaking. Gue orang kayak waktu di sekolah seni gue printmaking. Jadi gue suka print kayak zaman 70-an. Mereka ada gambar kayak gini. Jadi gue kayak suka berapa artis kayak gitu. Terus bikin print sendiri gitu. Tapi lebih trippy, tribal-an gitu loh. Tapi sebetulnya gue udah males banget sama print ini. Tapi gue lanjut biar ada branding. Iya, karena kayaknya jatuhnya apa sih katanya, motif lah ya. Iya, motif. Motifnya beda ya. Jadi motif dari mana berarti? Inspirasinya? Iya, dari si print itu yang kayak 70s prints gitu. Dari berapa seniman. Tapi ya gue udah males sih sama ini. Baik ya udah. Berarti ntar mau coba ganti branding. Iya, jadi gue bikin biar ada dulu, terus nanti sekarang mau belok. Tapi bukannya logo apa tadi? Mention FTA? FTA bukannya ini polanya? Enggak, gue ada cap, gue bikin kayak cap. Jadi ada gambar. Tapi ya mungkin nggak tahu kayak bentuk-bentuk gue gini-ginian, nggak tahu. Suka garis-garisan berarti? Mungkin. Kalau di doodling atau apa gitu. Nah, tadi lu bilang kan lu lebih ke seni, berarti bukan kelas desainer berarti waktu kuliah? Dulu, jadi gue ke sekolah seni dulu sama economics dan habis itu mau belajar cara jahit terus ke Esmond. Gitu. Esmond. Kenapa nggak milih ke Prancis saja? Karena mungkin itu zaman udah lewat. Iya kan, karena nggak tahu ya, kalau setahu gua yang awam kan dibilang Prancis itu dunia fashion kan? Ya, tapi mungkin sekarang kayak mungkin jadi di Kanada itu berasa karena kita negara campur kan. Jadi kebanyakan teman gue campur sama negara apa lagi. Jadi mereka semua mau balik ke ibu negara mereka. Kayak misalkan mau balik ke Nigeria, balik ke mana-mana biar belajar yang cara budaya mereka sendiri. Gue emang nggak orang Indonesia, bukan. Tapi pokoknya ada banyak movement buat apa ya, kayak lihat yang sejarah atau budaya atau seni asli gitu dari tempat yang dulu gitu. Jadi Indonesia masih punya banyak sejarah, banyak cerita, banyak teknis belum hilang di dalam teknologi dan lain gitu. Oh, istilahnya terjaga lah ya tradisinya gitu ya. Mungkin. Kayak ngebatik gitu kan Iya, maksudnya. tenun ada. Tenun, ya. Tapi sebetulnya gue bukan kesini kayak gue mau bikin gambar batik atau tenun atau apa. Gue hormatian cerita dan budaya dan bahan itu, tapi tradisi itu. Tapi itu bukan kenapa gue kesini gitu. Banyak orang kirain gitu, oh lo desainer berarti pakai batik atau berarti pakai tenun. Bukan pakai batiknya sih, lebih kayak terinspirasi mungkin lebih terinspirasi, atau mungkin bukan bener-bener pure pakai batiknya atau dengan apa sih namanya motifnya dibatikin, enggak ya, ataupun kayak proses sebetulnya ya mungkin proses karena gue suka printmaking kan, jadi gue suka belajar proses-proses. Gue sendiri suka punya dan pakai batik, tapi bukan buat desain gue karena it's not my budaya atau bukan style lu lah ya. Mungkin saya gue sendiri tapi bukan buat karya gue gitu. Atau kalau iya mungkin gue bikin gambar gue sendiri gitulah. Keren. Itu lumayan berat. Kalau gue emang mau bikin batik, gue harus siap dan yakin karena itu lumayan serius. Kalau masalah batik itu kan kayak tradisi Indonesia lah. Dunia juga hampir tahu kan kalau itu karya Indonesia. Nah, kalau untuk dari Kanada sendiri ada nggak yang untuk fashionnya itu yang terkenal itu gitu? Ada, tapi ya gue nggak tahu lo tahu kayak tentang fur, kayak bulu. Di sana ada sejarah panjang bulu karena orang suku di sana. Bulu shell, bukan? Bulu ya, kayak bulu beruang, bulu apa-apa gitu. Tapi mungkin karena Indonesia tempat panas, jadi orang bisa tinggal di satu tempat dan bangun bangun Borobudur, bangun budaya macam. Tapi di Kanada budaya suku mereka jalan kemana karena musimnya ganti. Jadi kita nggak terlalu ada yang seperti di sini. Iya, istilahnya berubah-ubah karena banyak musimnya ya. Kalau Indonesia kan cuman panas. Jadi maksudnya kayak bentuknya udah
kayak kuat, Iya, udah iya. ratusan tahun. Tapi di sana mungkin emang ada, tapi juga namanya kolonialisme dan lain. Jadi banyak hal hilang atau nggak nyambung sama semua gitu. Mungkin nggak appropriate gue pakai gitu loh. Tapi emang yang lebih modern, ya pasti lo pernah lihat kita dipanggil Canadian Tuxedo. Itu kemeja denim, kemeja jeans, pakai celana jeans gitu. Simpel itu aja lah ya. Ya, kampungan. Oke. Kan? Ngapa? Ya mungkin di sana kampungan sih, di sini Iya, memang. banyak yang make kayaknya. Iya, atau kayak yang kemeja apa kotak-kotak Heeh. merah hitam, Heeh. ya itu. Oh, Karena iya. buat potong Apa tuh? kayu. Peternak. Peternak ya kebanyakan farm itu ya. Iya, Yang lumberjack gitu loh. tukang bajak ya. Yang orang yang tukang potong kayu. Iya, tukang potong kayu. Iya. Jadi itu yang apa stereotype gitu loh. Tapi kita tempat campur, jadi sesuai budaya orang gitu, ada banyak gitu loh. Kalau di Indonesia sendiri yang udah lu datangin tuh mana aja? Nggak terlalu banyak sih. Tapi Jawa berapa, Kalimantan, ya Bali, Lombok. Pasti kalau Bali kayaknya nggak mungkin orang luar Iya. negeri nggak ke Bali gitu. Tapi gue jarang main di Bali sih, Kenapa tuh? gak ada waktu. Iya sih, karena sibuk bikin brand kan, bukan Iya. sibuk jalan-jalan. Terus Iya. kalau dari semua tempat yang lu udah kunjungin gitu di Indonesia, yang benar-benar menginspirasi mana tuh untuk fashionnya? Ya, kita ngomongin adatnya ya, mungkin kan lu kesana karena ngelihat pakaian adatnya bagus. Gue percaya di dunia kita mungkin ada dua budaya, ada budaya orang kota, ada budaya orang yang di hutan. Iya. Maksud lo kampung. Oh, oke. Jadi yang gue suka banget kalau gue main di Indonesia tapi lewat kampung atau main di kampung, ya budayanya mirip banget tanpa gue tahu mana di kampung. Jadi gue inspirasi dari itu, kayak orang ya bebas aja, mereka pakai sesuai mereka mau. Maksudnya kayak kalau kerja di kebun atau apa, mereka pakai baju apa aja. Tapi mungkin di kota orang bakal kayak, nanti kotor, gimana kan. Iya sih, emang orang kota ngeselin. Dan kalau habis lama, baju itu nanti ada kayak disobek mana karena mereka sering-sering kerjain. Jadi itu yang bikin keren nanti. Kita bisa lihat Carhartt atau kayak brand-brand yang gak tahu jual di mall, mereka emang mau kayak gitu. Tapi itu baju buat orang kerja kayak tukang gitu. Oh gitu ya, Bang. Yang aneh juga sih gua ngeliat apa tuh namanya? Di tahun berapa tuh? 2000 berapa? Ketika mulai ada tren celana jeansnya udah sobek duluan. Jadi aneh sih emang. Kayaknya Iya. bagusan yang sobeknya natural gitu kan. Iya. Nggak jelas gitu. Iya, karena tapi kalau yang sobek natural emang harus kerja keras biar bajunya. Kesobek. Ya, tapi mungkin orang nggak mau sekeras itu, makanya. jadi udah jadi. Jadi udah jadi gitu. Tapi itu nggak masalah juga mungkin, karena budayanya beda, gitu. Iya sih. Terakhir berarti kapan lu sering bikin pameran berarti atau apa sih namanya kalau di sana catwalk? Oh, jadi sebetulnya bulan depan gue mau bikin, tapi Bulan udah depan lama. Apa nih, September berarti? Ya, tapi udah lama dari gue bikin itu. Dulu gue suka, jadi waktu gue sekolah seni, gue belum belajar jahit, gue ngajar gue sendiri. Terus gue kayak, oh ya udah ada show, gue siap. Jadi gue siapin semangat, terus bikin itu sederhana tapi keren gitu loh. Seru, tapi udah lama. Mungkin karena gue udah tahu caranya, jadi proses gue lebih lama karena mau Lebih bagus pastinya. bisa tahan lama. Bisa tahan lama. Tapi kadang gue kangen yang zaman dulu waktu lebih raw karena ya udah mau bikin aja gitu. Tapi mungkin di dalam itu jahitan jelek banget dan nanti Oh, karena kasarnya yang dulu itu cuman tampilan luar lah yang diperhatiin gitu ya. Dari Iya. luar bagus gitu. Iya. Ketika lah kok ini benang-benangnya kemana-mana gitu ya. mungkin gak cuman benang-benang belum dipotong tapi cara pasang jelek banget karena gue nggak pernah ada yang ngajar. Oh, Gue iya. nggak pernah tahu caranya. Tapi cuman gue masuk toko lihat baju, fotoin, coba di change room gitu, terus pulang coba bikin gitu. Atau kita dapat baju bekas terus disobekin,
dan di trace bikin pola tapi sederhana banget, terus dibikin. Atau dulu kita bikin baju buat festival kayak rave gitu, jadi bisa lem apa ya udah, tapi nanti habis pakai berapa kali lemnya Copot ya ya. jelek. Nggak bisa dicuci yang pasti. Iya jelek. Jadi sekarang gue coba perhatikan bikin karya yang bisa tahan lama, karena ya gue nggak mau bikin sampah gitu. Sayang juga ya, Iya. udah ribet, ngapain juga bikin sampah gitu kan yang Iya, cuma kita pakai. di zaman beda sekarang. Mungkin dari 10 tahun lalu kita harus perhatikan itu. Berarti kapan tuh mau showcase September? Udah ada tanggal? Ya, 22. 22 September. Iya, jadi doain ya. Gimana? Gimana? Gue lupa sih, yang mall besar sama itu putih dan dia ada lantai-lantai begini, itu mana? Daerah Kuningan, Mungkin Senayan mungkin? Plaza Senayan. Mungkin gue enggak Sensi. Plaza. Bukan Sensi, Senayan City. Mungkin gue lupa. Semua mall di sini gue lupa. Tapi pokoknya yang putih dia ada kayak gini. Waduh, gue jarang main ke mall. Lu pernah main ke mall enggak lu? Iya kan, gue jarang main ke mall. Iya. Karena gue anak kampung kan. Iya, ya udah pokoknya ada aja. Ada. Oke, itu lu sendiri. Nanti gue undang. Oke, thank you. Iya. Itu lu sendiri atau sama teman-teman yang lain? Gue sendiri. Karya lu semua. Iya. Jadi gue harus bikin. Lu Ali jadi modelnya ntar? Enggak. Apa? Suruh jalan ke catwalk kali. Yuk, Yuk. boleh. Iya, tapi yang akhir show gue kapan tuh? Yang gue lihat yang Dua- itu di luar negeri itu ya? Ya di Kanada, gue pulang kampung buat itu. Jadi itu 2022. 2000 ya. Ya. Itu showcase atau apa? Jadi itu kayak sekarang itu menjadi Toronto Fashion Week. Tapi dulu itu satu community namanya Fashion Art Toronto. Jadi dia campur art sama fashion gitu. Jadi kita bisa bikin apa aja kalau mau kayak performance art atau sculpture atau apa, tapi juga fashionan boleh. Jadi sebelum gue pindah ke Indonesia, gue ikut satu acara di situ. Terus baru pulang kampung ikut lagi, jadi ya seru. Apa responnya? Ya bagus, karena karya gue lebih jago. Lebih original apa gimana? Mungkin, Dilihat tapi mereka gitu, dilihat mereka orang Kanada itu. mungkin sih. Tapi sebetulnya karya itu ya dari 2018, jadi tua. Iya. Tapi mungkin Tapi kan karena mereka belum lihat. gue bikin buat ke depan, jadi lumayan nyambung dan ada pandemi. Oh iya sih, benar sih. Ya. Aman berarti ya. Ternyata, dan di sana nggak ada ngapain. Jadi Oh, malah gak ada ngapain negara? kayak semuanya lumayan norak, Lumayan norak, maksudnya gimana nih noraknya? kayak biasa aja. Oh, Mungkin mereka pikir keren, tapi kayak zaman berapa tahun lalu lewat gitu. Jadi ya udah. aman aja ya. Ya aman aja. Terus menurut lo kalau untuk jadi desainer apa tuh yang paling penting? Ya itu dia harus ada vision. Itu satu, dan harus bisa riset, dan harus sabar. Tapi nggak terlalu sabar juga. Jangan terlalu santai intinya. Iya. Ya. Sabar tapi bukan santai banget gitu ya. Terus harus perhatikan detail, kayak yang kecil-kecil. Tentang orang lain mungkin lihat kirain oh nggak apa-apa, tapi lo yang tahu. Misalkan jahitan kayak gimana, warnanya dikit beda atau apa, lo yang harus Jadi perhatikan. quality controlnya lah ya, quality control Iya. produknya gitu. tadi. Biar sesuai your vision. Hmm. Mungkin harus bisa begadang. Begadang, oh gitu harus kuat malam ya. Iya, banget. Karena budaya fashion nggak peduli Waktu nggak ada, Dan- emang nggak ada jam kerjanya? Nggak ya. kalau lo sendiri bikin boleh. Oh iya. Tapi kalau lo kerja buat brand atau apa, ya udahlah sesuai mereka gitu. Tapi kalau lu sendiri ikut, ada nggak sih perkumpulan desainer Indonesia gitu nggak? Ya Apa nggak tahu? ada sih, tapi gue lumayan indie, jadi bikin sendiri aja. Emang rebel banget anak ya berarti ya. Bukan. Tapi ya kita semua apa ya di dalam ekosistem. Jadi kita harus support teman-teman kita Masing-masing, juga. Mungkin karena fashion design itu seni tapi juga usaha.
Nah. Jadi kalau seni kita emang ya udah bikin karya kita mau aja. Tapi kalau usaha kita harus perhatikan ini beneran bisa jual nggak. Dan kalau sesuai usaha budaya kapitalisme kita harus kayak sendiri naik ke atas. Tapi gue percaya kayak kita harus perhatikan kolaborasi. Kalau nggak collaborate ya nggak pasti lo juga bisa naik sendiri. Iya tuh benar. Zaman sekarang emang zamannya kolaborasi ya. Mungkin. Nggak mungkin Atau zaman selalu. zaman selalu. Iya. Berarti yang maksud tuh fast fashion thing itu kali ya? Yang gue lihat-lihat kadang-kadang di Instagram dia catwalk cuman pakai kasur gitu. Itu masuknya kemana tuh? Desainer juga atau? Mungkin itu semacam kayak apa ya? Dia mau making a statement aja kayak performance art. Tapi maksudnya fast fashion kayak dan slow fashion itu bahasa Inggris. Tapi maksudnya kayak baju atau produk yang dibikinin cara cepat. Kayak di dalam berapa minggu itu udah bisa jadi, dijual dari potong kain. Dan itu lumayan jahat ke karyawan, lumayan jahat ke bumi, lumayan jahat ke gini gitu. Desainnya mungkin kurang bagus atau apa, maksudnya kayak ukurannya atau apa. Jadi baju itu cuman buat keren-keren aja berapa minggu terus buang terus beli lagi gitu. Tapi mungkin dulu fast fashion itu sesuatu bagus juga karena harganya lebih murah. Jadi orang yang nggak punya duit mereka emang bisa beli jas dan bisa pakai ke kantor dan bisa gaya profesional. Jadi zaman dulu H&M baru buka itu sesuatu bagus. Tapi lama-lama kita udah berapa puluhan tahun habis itu, ya kita baru tahu kayak apa pulau sampah kita udah besar banget. Besar ya. Iya. Iya sih. Nah, kalau itu susah itu kalau itu diomongin. Mereka bilang sekarang hari ini kita udah nggak usah produksi kain lagi karena yang kain yang udah ada di dunia ini cukup buat ratusan tahun. Sampai segitunya? Ya. Saking banyak sampahnya Kak, kasarnya gitu ya? Bukan sampah, sampahnya. kain yang Kainnya udah ya? selesai tapi Selesai. belum di ngapain. Apa-apain? Ya. Masih. Kalau kita lihat Tanah Abang misalkan, Ya, semua bahan itu sisa dari produksi kain gitu. Cipadu apa itu semua sisa. Tapi dia gulung baru. Lo beli baru tapi dia emang bekas pabrik. Berarti lu sering ke Cipadu ya? Bule Yeah. Cipadu dong. Bule Cipadu. Bule Tanah Abang. Oh, Bule Tanah Abang. Bukan Cipadu Bule gue nggak terlalu suka. Oh, kenapa tuh? Bedanya Ya apa tuh? panas dan banyak bahannya bakal debu gitu. Oh. Dan harus jalan di luar. Oh, berarti emang kalau kualitas kain paling bagus Tanah Abang. Yang Menurut udah, gua. ya Gua menurut suka. lu, yang udah lu datang-datengin lah. Oh, Tanah Gue Abang. ada banyak teman bapak-bapak di situ. Gue belajar bahasa Indonesia dari mereka. Orang Padang bukan? Tanah Abang banyak orang Padang. Ada aja. Ada aja banyak ya. Iya. Tapi bisa cari apapun di sana. Oke, Ya. oke. Mungkin terakhir nih, hampir pertanyaan terakhir. Emang kalau jadi desainer tuh salary-nya berapa tuh? Apa itu Ya, tergantung sih. kalau untuk desainer yang di perusahaan besar lah, tahu nggak kira-kira? Jadi yang mereka kasih tahu kita di S1, mereka coba bilang kalau lo udah lolos mau kerja desainer harus ada gaji 8 juta per bulan. Tapi itu gue kira nggak mungkin kalau belum ada kerja sebelum itu. Dan usaha ini lumayan eksploitatif. Jadi kebanyakan gue ada beberapa teman kerja buat desainer besar. Dia desain semua tapi masih pakai nama dia. Dia cuma dapat gaji 2 juta. Oh, serius? Itu sedih banget. Iyalah, Sedih banget. yang dia bikin sendiri ya. Iya. Tapi karyanya keren banget. Tapi emang kayak dunia fashion itu keras, kayak lo harus jaga diri juga. Sekeras apa tuh? Maksudnya kerasnya sekeras apa tuh? Ya orang bisa manfaatin lo, manfaatin creativity lo atau jam kerja lo atau nyawa lo gitu. Lo bisa menjadi karyawan doang. Jadi ya itulah lo harus jaga diri juga.
gitu. Iya sih, sulit itu kalau udah kayak gitu tuh. Tuh dunia lumayan superficial, tapi kalau lo jaga diri dan tahu lo mau bikin apa, lo juga bisa cari yang sesuai lo pengen. Gitu. Berarti kalau kalau yang nggak kerja dengan perusahaan besar mah ya udah jadi kayak pengusaha aja ya, karena lu yang ngebangun semuanya, nge-branding sendiri, malah lu yang bikin ekosistemnya tadi, yang Iya. yang ekonomi sehatnya gitu ya. Tapi yang itu harus kuat nggak tidur, Nggak tidur. and harus kuat ketemu orang juga, karena kalau lo sibuk bikin, lo masih harus bersosialisasi. Jadi kayak itu juga susah. Gitulah. Tapi bisa Bisa lah. asalkan niat, kalau kata orang Indonesia mah yang penting niat aja dulu. Niat. Atau kayak ya kadang seru coba aja bikin aja gitu. Tapi kayak have a open mind gitu lah. Berarti ini untuk tanggal nanti 22 September nanti tuh lu berapa karya yang bakal lu tampilin? Cuman 8 look, jadi 8 look. ya gue oke lah. 8 look tapi kan warnanya beda-beda kan pasti kan. Ya gue suka bikin warna-warni gitu. Tapi semua nyambung sih. But yalah, ini kayak kasih alasan biar gue bikin karya baru. Karena kalau nggak ada, ya kadang bisa hilang di dalam accounting atau apa kan. Berarti kalau pengen beli baju-baju lu di mana tuh? Gue jarang beli baju. Enggak, maksudnya kalau ada yang mau beli baju lu nih. Oh gue, Kayak mungkin beli jas lu atau baju yang ini. gue baru bikin Shopee. Oh, baru di Shopee. Iya. Iya, boleh. Iya, jadi bisa follow Shopee gue gitu. Ntar bagi linknya ya, ntar gue taruh di deskripsi. Boleh banget. Iya gitu. Shopee lagi rame dan lumayan susah. Atau kalau mau nggak ada tokonya emang? Gue ada toko di Cipete, gue ada workshop sama kayak ya bisa lihat juga di Studio 54. Studio 54 ya. Iya. Berarti mungkin kalau yang bukan yang nggak percaya gitu, mau yang lihat dulu, mau megang bahannya dulu cocok atau enggak, Iya. bisa datang ke Studio 54 itu. Boleh DM gue dulu. DM. DM. Tapi emang baju lu harganya berapaan? Ya ada macam-macam. Gue bikin. Range-nya aja kira-kira berapa tuh rata-rata? per Gue baju? ada kaos yang kayak dari 350 dan ya kalau gue bikin custom jas itu bisa mahal sih karena gue emang jahit. Kalau yang kayak lu pakai ini yang buat ini kan cewek pasti kan, kalau ini khusus cewek nggak sih? Yang ini ah. gue bilang release, tapi ini mungkin yang lebih murah. Ini kayak 1,2 buat jas. Gue coba bikin ini harga lebih murah, tapi yang lain lebih tinggi sih. Tapi gue juga dari setiap baju gue bikin, gue juga bayar tukang jahit harga lebih mahal. Biar hidup dia di kampung enak. Gitu. Terus gue juga kasih donasi ke mereka 10% gitu. Dari setiap penjualan? Iya. Oh, berarti lu emang benar-benar bikin sistem yang barunya lah ya? Iya, gue mau Supaya bantu my mensejahterakan- homies gitu loh. Mensejahterakan karyawannya semua ya, dari penjahitnya dan lain-lainnya. Gue coba pelan-pelan gitu. Begitu ya, berarti range-nya kalau jas saya 1,2 paling murah, atau yang baju biasa kayak kaos-kaos oblong gitu ya. Ya kayak 300 ada. Tapi ya gue juga ke Indonesia buat yang orang kaya di sini kan. Jadi jualan gue beda. Bukan, berarti jualannya buat orang kota ya, bukan orang kampung ya. Iya, tapi gue juga bantu mereka jadi ya udah nyambung. Iya sih emang. Tapi gue juga dulu sebelum bikin yang koleksi ini bikin kayak custom buat performance atau apa gitu. Ya. Tapi itu berarti pesanan kan kalau itu. Iya, tapi dari kayak artis tahu apa gitu. Oh, berarti lu juga open gitu ya, open pesanan ya. Iya gitu. Mungkin kayak siapa mau konser. Iya bisa bisa desain sama bikin. bisa ya. Pernah bikin baju sama lampu. Jadi pas apa Nari, lampunya bisa nyala apa. Nggak kesetrum dia. Nggak setrum. Belum. Belum. Aman. Niji, pernah sama Niji? Oh iya. Ngapain? Niji masih sama Giring? Enggak. Enggak. Kapan tuh kerja sama Niji? Sebelum pandemi kayaknya. Oh, Iya. ngapain tuh? Kostum buat apa? Buat video klip kah? Music video Music gitu. Iya, tapi itu cuma styling. Tapi ya seru sih. Oh, stylingnya aja. Iya, tapi baju gue jadi seru. Oh, pakainya pakai baju lu? Iya. Oh, ya apa Seru, ini judulnya apa tuh?
Aduh, Lupa. gak usah kepo. Gak apa-apa Gue ya, juga gak usah lupa. kepo. Lo yang tahu. Lupa. Wadaw judulnya. Ya bener, gue lupa. Waduh. Karena waktu itu bahasa gue, Masih parah ya? iya, jadi gue lupa banyak hal. Iya aman kalau gitu mah. Tapi, Ada lagi yang artis besar yang atau lu mungkin nama artis besar di dunia fashion yang mungkin kalau yang gue tahu kan desainer cuma kayak Ivan Gunawan kayak gitu-gitu. gue juga nggak bagus sama nama-nama Nggak desainer Indonesia. Tapi gue cuman kayak lihat yang karya gue suka gitu. Kayak apa? Ya, gue lumayan di dunia gue sendiri. Ya, sip. Karena Balik lagi mau indie. berdiri dulu. Indie dan Iya. rebel ya. Indie dan rebel. Bukan juga, gue mau berdiri dulu. Terus ya mungkin awal gue juga ikut karena pas kita di sekolah itu kita harus ikut nonton Fashion Week. Tapi ya bahasa gue berantakan jadi gue lupa juga nama mereka kan. Tapi gue sekarang udah bisa berdiri, jadi sekarang mungkin gue bisa Ya, sosial. balik belajar. lagi yang kayak lu bilang di awal ya, kalau Iya. untuk dunia fashion 8 tahun itu masih bayi banget ya. Iya Masih memang, baru lahir memang. banget ya. Memang. Oke deh, semoga Gue belum siapa-siapa, tapi ditunggu ya. ditunggu. Jadi Emma siapa-siapa jadinya. Iya gitu. Thank you buat Emma udah datang sini kita ngobrol-ngobrol. Makasih juga. Nah, karena ini podcast gua namanya Isi Dong, jadi ada sebuah simbolik gitu. Jadi Oke. setiap obrolan tadi bagi gue itu ada sebuah ilmu baru karena gue emang bukan nggak ngerti gue tentang desain itu. Intinya cuma cocok-cocokan aja lah. Tapi ternyata kalau emang mau serius jadi di dunia desainer juga harus ada mikirin kenyamanan ya. Saya size dan lain-lain sih baru tahu juga sih gue. Oke, mungkin boleh nih untuk terakhir gue Boleh, minta Bro. tolong. Thank you. Oke, udah lu. Jangan Udah cukup. Udah cukup. Udah cukup buat hari Kembung ini. gua banyak. Oke. Yang gua wawancara minum mulu kerjaan gua. Mabok Big air brain. putih gua. Big brain. Cheers. Yes. Oke, cukup sekian buat episode kali ini. Sampai jumpa kembali. Bye bye.